Nama aku Misru. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kok aku bisik-bisik? Tadang, jawabannya aku lagi ada di perpus. Jadi nggak boleh rame. Harus diam. Nggak juga diam sih sebenarnya. Ya udahlah, pokoknya itu. Kali ini aku bakalan ngebahas satu tokoh yang terkenal di dunia psikolog. Penasaran nggak tokoh siapa yang bakalan aku bahas? Pasti penasaran kan? Aku kasih clue deh, mau nggak? Pasti mau dong. Cluenya adalah si itu digambarkan sebagai gunung di tengah-tengah lautan. Udah tahu belum? Belum ya? Oke, aku bakalan lanjutin. Bagian atas itu digambarkan dengan kesadaran, dan bagian bawah adalah ketidaksadaran. Udah tahu belum siapa jawabannya? Harusnya tahu sih. Masa nggak tahu? Yaps, cang-cang. Jawabannya adalah Sigmund Freud. Kalian pasti tahu kan? Masa nggak tahu? Bohong banget. Bercanda. Oke, sampai sini dulu. Untuk penjelasannya kita lanjutkan di video setelah ini. Oke, bye bye. Enggak ya? Ya udah deh, kalau enggak kita lanjutin pembahasan yang tadi aja yuk. Kalau kata pepatah sih tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu yuk. Sigmund Freud itu disebut sebagai bapak psikoanalisis. Dia lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kok Misru tahu sih? Ya kan, makanya baca buku. Tapi jangan deh, kalau kalian baca buku nggak dengerin dong videonya Misru. Ya udah dengerin Misru aja, nggak usah baca buku. Selama hampir 80 tahun, Freud tinggal di Wiener dan baru meninggalkan kota ketika Nazi menaklukkan Austria. Jadi gitu. Sebagai anak muda pada zamannya, Sigmund Freud bercita-cita ingin menjadi seorang ahli ilmu pengetahuan. Dan berbekal dengan keinginannya, pada tahun 1873, ia masuk fakultas kedokteran di Universitas Wiener dan tamat pada tahun 1881. Sebenarnya, Freud tidak bermaksud melakukan praktek sebagai dokter. Tetapi, karena kurangnya tenaga medis pada zaman itu dan besarnya tanggung jawab keluarga, dia memutuskan untuk melakukan praktek. Kalian tahu nggak? Di dalam praktek ini, ternyata dia mendapatkan kepuasan karena mendapat kesempatan untuk recite dan menulis, sehingga jiwa-jiwa penyelidikannya tidak tertekan. Gitu kawan. Nah, jadi karena perhatian khusus Freud terhadap neurologi mendorongnya mengadakan spesialisasi dalam perawatan orang-orang yang menderita gangguan syaraf. Untuk mempertinggi kecakapannya, Freud belajar selama 1 tahun.
Tahu nggak sama siapa dia belajar? Dia belajar kepada seorang ahli penyakit jiwa French yang terkenal, yaitu Zunsaku. Dalam merawat pasien-pasiennya, Syahku mempergunakan metode hipnotis. Lalu, Freud mencoba pula metode hipnotis, tetapi sayangnya dia tidak puas akan hasilnya. Jadi, karena ketidakpuasannya itu, ketika dia mendengar bahwa Joseph Breuer, seorang dokter di Wina, menggunakan metode lain, yaitu metode mengajak pasiennya berbicara dan berhasil, maka Freud lalu mencobanya dan ternyata boom, metode itu berhasil. Hasilnya lebih memuaskan. Lalu Breuer dan Freud bersama-sama menulis tentang histeria yang disembuhkan dengan percakapan itu. Judulnya Stadelhuber History di tahun 1895. Akan tetapi, kedua ahli itu segera bertentangan pendapat mengenai pentingnya faktor seksual dalam histeria. Freud berpendapat bahwa konflik-konflik seksual merupakan sebab dari histeria. Sedangkan Breuer dalam hal ini berpandangan lain. Sejak perpisahan Breuer itu, Freud menempuh jalannya sendiri dan menemukan gagasan-gagasannya yang akhirnya merupakan dasar daripada teori psikoanalisis dan memuncak dengan terbitnya karya utamanya yang pertama, yaitu Zundaizung, Takbir Mimpi, The Inspiration of Dream di tahun 1900. Jadi tuh, buku-buku serta tulisan-tulisannya yang lain segera membuat pandangannya menjadi pusat perhatian para ahli di seluruh dunia. Keren kan? Lalu, tak lama kemudian, Freud diikuti oleh banyaknya para ahli dari berbagai negara. Di antara lain, di antara murid-muridnya itu kemudian memisahkan diri karena pandangan yang berbeda. Mereka itu ialah Alfred Adler, mendirikan Individual Psychology pada tahun 1910, dan Charles Gustav Jung yang mendirikan Analisis Psikologi pada tahun 1913. Mengenai pendapat-pendapatnya, demikian banyak dan luasnya sehingga sukar untuk memberikan ikhtisar. Di dalam video ini hanya akan berfokus pada pandangan Freud tentang kepribadian dan dikecualikan pendapat-pendapat Freud yang lainnya. Misal, teori mengenai neurosis, teknik psikoanalisis, penggunaan teori Freud dalam ilmu-ilmu sosial, kesenian, kesusastraan, dan lain-lain ilmu soal kemanusiaan. Jadi, sampai sini dulu ya video kali ini. Terima kasih udah nemenin Misru dari awal sampai akhir. Untuk kesalahan kata